Bersua lagi kita pada episode kolaboratif dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia Kota Makassar, dan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Sahrir Cakari SH MH selaku Ketua DPC Kota Makassar yang terpilih untuk kali kedua, Pak Sahrir. Ya, terima kasih banyak Bapak untuk hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai bantuan hukum, ya, bantuan hukum bagi masyarakat. Jadi kalau kita melihat hasil survei sebenarnya yang dilakukan oleh Indonesian Judicial Research Society yang kemudian didukung oleh Yayasan TIPA Indonesia yang melakukan penelitian tentang pemberian bantuan hukum di Indonesia, di Makassar, di Sulawesi Selatan khususnya, dengan mengambil sampel 3 kabupaten kota, yaitu Makassar, Takalar, dan Sinjai. Dan menariknya adalah 77,2% responden dari jumlah total 1.200 responden mengaku pernah mengalami permasalahan hukum. Dan ini yang kemudian menjadi hal yang menarik, karena dalam data yang kami peroleh, maka kita lihat bahwa kurang lebih 73% responden itu mengaku tidak mencari bantuan hukum. Jadi satu sisi mereka menyadari ada problematika hukum, mereka mengalami permasalahan hukum, tapi di sisi lain mereka tidak menggunakan bantuan hukum. Jadi mereka tidak mencari bantuan hukum ketika mereka menghadapi permasalahan hukum. Jadi dua hal yang kemudian menurut saya menjadi menarik untuk kita bincangkan, Pak Sahrir. Oleh karena itu, pertanyaan pertama kami mungkin, apakah kurangnya masyarakat yang mencari bantuan hukum atau menyelesaikan permasalahan hukum dengan bantuan advokat memiliki hubungan dengan kurangnya advokat yang hendak memberi layanan bantuan hukum atau sulitnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum? Kira-kira bagaimana pengamatan Bapak terkait hal tersebut? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagaimana pengantar Pak Prof. Masgun, Dr. Masgun, mengenai akses publik terhadap bantuan hukum ini memang menjadi fenomena yang menarik sepanjang masa di tengah masyarakat kita. Sebenarnya dari sisi hukum, politik hukum kita itu sejak Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai KUHP pasal 56 ayat 1 dan 2 itu sebenarnya sudah memberikan sinyal yang sangat positif kepada para pencari keadilan ini untuk mendapat akses bantuan hukum secara mudah, bahkan secara cuma-cuma. Nah, dari sisi legaliti itu dari sisi pidananya. Kemudian dari sisi perdata itu jauh lebih mundur ke belakang lagi mengenai bantuan hukum ini dipersiapkan kepada publik juga secara gratis di bidang perdata. Kita lihat di pasal 237 HIR atau 273 RBG, ini semua memberikan fasilitas legalitas yang cukup bagus bagi publik untuk mendapat bantuan hukum. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya, saya kira di tahun 2011 kemudian dikeluarkan Undang-Undang mengenai bantuan hukum nomor 16, lalu kemudian diterbitkan lagi PP-nya pada 2013 dengan PP nomor 43. Kemudian di lingkungan Mahkamah Agung sendiri itu sudah menerbitkan Perma nomor 1 tahun 2014 kaitan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya yang tidak mampu. Nah, saya kira dari sisi kebijakan pemerintah di bidang hukum ini atau political will kita di bidang hukum ini sudah cukup membuka ruang kepada publik untuk mendapat bantuan hukum secara mudah dan di seluruh wilayah.
Nah, menindaklanjuti seluruh ketentuan tadi, saya kira baik di ranah PT UN, di peradilan umum maupun di peradilan agama, ini sudah dibuat pos-pos bantuan hukum yang secara terbuka dipersiapkan kepada semua pihak, khususnya yang tidak memiliki kemampuan di bidang ekonomi, kemampuannya di bidang ekonomi terbatas, diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bahkan teman-teman yang memberikan layanan hukum secara resmi melalui pos-pos bantuan hukum ini tidak dibolehkan sama sekali meminta meminta bayaran yang dalam istilah undang-undang advokat ini disebut honorarium. Ini sama sekali tidak. Bahkan di Undang-Undang 16 2011 permintaan penggunaan jasa hukum yang menggunakan pos-pos bantuan hukum seperti ini, jika ada advokat dalam tanda petik nakal, itu diancam dengan hukuman pidana di pasal 21 atau pasal 20 undang-undang itu. Ini memang sangat safety persiapan pemerintah atau politik hukum pemerintah kita dalam hal memberikan atau membuka ruang akses pelibatan advokat dalam pemberian layanan hukum kepada publik. Kemudian dari kita, organisasi advokat, ini tidak henti-hentinya kita merekrut, tidak henti-hentinya kita melakukan pengkaderan dan merekrut dan menempatkan advokat-advokat yang siap memberikan bantuan hukum di semua pos yang ada, baik di PT UN, di pengadilan negeri maupun di peradilan agama. Saya kira begitu, Prof. Ya, terima kasih banyak. Kira-kira bisa nggak Pak di-sharing kepada kita semua, kepada sahabat Harmoni Hukum, kurang lebih 20 tahun ya, kurang lebih 20 tahun sebagai seorang advokat. Kira-kira bisa nggak Pak dibagi ke sahabat Harmoni Hukum beberapa kasus ya, pengalaman kasus Pak. Beberapa kasus pemberian bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dan menurut Bapak paling berkesan yang Bapak tangani gitu. Itu mungkin best practices lah untuk sahabat Harmoni Hukum. Iya, saya ingin membagikan sebuah kisah yang sangat inspiratif bagi advokat muda maupun advokat yang sudah senior. Saya kira pada sekitar tahun 2000, jadi kurun waktu 2000 sampai 2010, itu saya pernah membantu seorang pensiunan TNI Angkatan Darat. Dan beliau ini memang bukan dari unsur perwira, sehingga itu kemampuan ekonominya memang sangat terbatas. Tetapi saya membuat mensyaratkan ke beliau hanya membayar biaya administrasi peradilannya saja. Di luar itu saya menangani secara full. Di tingkat pertama kebetulan ini adalah perkara perdata dan lawan negara. Itu lawan negara itu pada saat itu. Kita bantu, kita tangani. Di tingkat pertama itu menang, di tingkat banding dikalahkan lagi, dibatalkan putusan pertama, namun di tingkat kasasi itu kemudian dikabulkan. Ini seorang tentara pensiunan yang kehilangan semua akses terhadap harta bendanya. Dan kita memberikan bantuan sekalipun tidak gratis sepenuhnya, karena yang bersangkutan harus membayar biaya administrasi peradilan termasuk pendaftaran perkara, membayar biaya banding, dan termasuk membayar biaya kasasi. Sekalipun tertatih-tatih misalnya yang bersangkutan membayar ketika itu, tapi alhamdulillah akhirnya itu menang. Dan kita memberikan bantuan secara maksimal, sekalipun tanpa honorarium seperti yang dimaksud di dalam undang-undang advokat ini. Dan kisah menariknya, Pak Dr. Masrul, kisah menariknya sekitar 2-3 tahun sesudah dieksekusi, itu salah satu putranya menelpon ke saya, meminta bertemu di satu bank di Makassar ini. Apa yang terjadi? Ini mohon maaf bukan sombong, tapi sekali lagi ini adalah kisah inspiratif di wilayah kerja advokat. Yang bersangkutan putra beliau itu meminta nomor rekening saya dan memasukkan uang 1 miliar penuh tanpa kurang sedikit pun. Bayangkan ke rekening pribadi saya. Saya tanya apa ini? Dia bilang tanah yang dulu Bapak bantu ke saya itu yang sudah dimenangkan kita jual, dan sekarang ada hasilnya. Itu dia masukkan ke rekening saya tanpa penjelasan apapun.
Saya sangat bersyukur karena memang dari awal kita memberikan bantuan hukum secara maksimal. Tidak pandang bulu bahwa tidak ada honorer dan sebagainya, dan ini tidak diperjanjikan sebelumnya. Nah, kisah-kisah seperti ini saudara-saudara sekalian, teman-teman sahabat advokat, ini sekalian hikmah dari cerita dan pengalaman yang kita alami ini, bahwa jika memberikan bantuan jasa hukum kepada siapapun, ini kita mendasarinya sebagai seorang yang profesional, ditopang dengan keikhlasan dan tanggung jawab kita terhadap profesi. Insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan. Wah, jadi menarik ya, Sobat Harmoni Hukum. Dan kalau seperti ini kan harusnya dengan profesi advokat ini kan luar biasa mulia, sahabat Harmoni Hukum. Mungkin hal yang penting untuk dijelaskan mungkin Pak Saril, kira-kira apakah bantuan hukum ini merupakan keharusan yang lahir dari kesadaran diri seorang advokat, atau sebenarnya semata-mata karena kewajiban aja, karena kemudian diwajibkan sebagaimana tadi yang Pak Saril sampaikan, maka itu harus dilaksanakan. Jadi dua hal yang sebenarnya bisa saling beririsan, tapi di satu sisi kemudian ini juga penting untuk digaungkan bahwa memang ada sisi yang menurut saya sangat mulia dari profesi seorang advokat, yaitu berupa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma mungkin. Ya, kira-kira gimana itu? Ya, Mas Arief? Baik Prof, saya kira dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan kita, dalam berbagai permasalahan hukum tertentu itu bantuan hukum itu memang diwajibkan. Seperti diatur di dalam pasal 56 KUHP ini, terhadap perbuatan yang ancaman hukumannya 15 sampai hukuman mati itu memang tidak bisa diproses tanpa bantuan hukum atau bantuan penasihat hukum. Betul. Nah, ini dari sisi legalitas kita, dari sisi norma hukum kita ini memang diwajibkan. Tapi dari sisi tanggung jawab profesi, sekalipun undang-undang tidak mewajibkan seperti itu, tetapi masyarakat atau publik pencari keadilan membutuhkan, setiap saat kita harus siap mengabdikan diri untuk kepentingan keadilan maupun penegakan hukum yang sehat. Iya, jadi luar biasa ya. Jadi sebenarnya profesi advokat ini profesi yang sangat menarik untuk ditekuni, dan memang menjadi sebuah way out sebenarnya di tengah mencari keadilan terus untuk menemukan keadilan yang hakiki sebenarnya terhadap berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi hari ini di Indonesia dan mungkin secara global di masa yang akan datang. Oke, sahabat Harmoni Hukum, kita akan kembali dalam beberapa saat ke depan. Ya, sahabat Harmoni Hukum, jadi kalau kita bicara tentang pemberian hukum oleh seorang advokat profesional, ya pastinya tentu berbeda dong dengan advokat publik pada suatu lembaga bantuan hukum. Sebagaimana kita tahu bahwa hal ini tentunya memang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pak Saril. Kira-kira menurut Bapak, sebagai advokat profesional juga pastinya, ya tentunya sebagai seorang advokat profesional, bagaimana sih sebenarnya konsep atau desain atau skema kira-kira yang harus dilakukan oleh seorang advokat dalam menyeimbangkan, di satu sisi ada tentunya sebagai seorang profesional ada sisi komersial di dalamnya, tapi di sisi lain sebenarnya ada sisi hakiki yang humanis dari seorang advokat yang harus dilakukan. Kira-kira pendekatannya harus seperti apa, Pak Saril? Silakan. Ya, yang pertama, organisasi advokat tentu terus-menerus memfasilitasi anggota untuk menaikkan tingkat profesionalitas dan memperbaiki skill dan pengetahuan di bidang hukum secara terus-menerus. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan hukum kita di semua segmen, baik di tata negara, perdata, dan semua wilayah hukum ini bisa
kecepatan pertumbuhannya bisa diukur dalam setiap bulan. Ya, betul. Oleh karena itu, kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai advokat ini kita fasilitasi untuk terus-menerus memperbaiki kemampuan pengetahuan hukumnya di semua bidang. Ya. Dan syukur-syukur kalau misalnya kawan-kawan kita ini memilih satu segmen hukum yang menjadi keahlian yang digelutinya sepanjang yang bersangkutan menjalankan profesi advokat ini. Namun di tengah keahlian yang semakin baik seperti itu, kita juga selain melayani kebutuhan hukum masyarakat yang bersifat komersil, terhadap layanan hukum yang bersifat bantuan yang dalam bahasa hukum sehari-hari kita sebut dengan pro bono, ini juga skillnya harus kita lihat. Sahabat sekalian, ini pembinaan di bidang hukum utamanya di lingkup advokat ini memang membutuhkan kemandirian yang penuh dari seorang advokat. Nah, terhadap kawan-kawan kita yang memang yang ditugaskan menjalani bantuan hukum secara pro bono di semua lingkup peradilan kita, ini memang ada sedikit persoalan di bidang pengkaderan. Nah, oleh karena itu kalau ini kita lihat antara Undang-Undang Nomor 18 2013 tentang advokat dengan Undang-Undang Nomor 16 2011 tentang bantuan hukum, ini memang sangat ekstrim penyebutan, peristilahan yang digunakan. Coba kita lihat di Undang-Undang 18 tentang advokat itu pemberi bantuan hukum itu disebut advokat. Sementara di Undang-Undang 16 itu disebut pemberi bantuan. Ekstrim sekali, Prof. Kemudian di Undang-Undang 18 itu dikenal istilah klien dan honorarium. Sementara di Undang-Undang bantuan hukum itu dikenal pengguna bantuan dan dana. Jadi tidak dikenal honorarium dan sebagainya. Jadi ekstrim sekali pemberian bantuan pro bono sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang 16 2011 ini, peraturan pelaksanaannya termasuk pada Perma nomor 1 2014. Nah, oleh karena itu memang perlu manajemen yang baik dari organisasi advokat maupun dari lembaga peradilan, termasuk Kementerian Hukum dan HAM kita sebagai penanggung jawab di bidang pro bono ini, untuk bagaimana memperhatikan sumber daya yang siap untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat secara pro bono ini, termasuk infrastruktur pendukung pemberian jasa. Nah, jika itu kita perhatikan, yakin kita bahwa pengguna jasa bantuan hukum secara pro bono ini juga bisa menikmati jasa bantuan hukum secara maksimal dari sahabat-sahabat kita yang ditempatkan di pos-pos bantuan hukum seperti itu, tanpa melihat persoalan honorarium, dana dan seterusnya. Saya kira begitu, Bro. Ya, ini menarik ya. Kalau sudah bicara angka-angka, sebenarnya perbincangan yang menarik sebenarnya. Ya, sebagai ketua organisasi profesi advokat DPC Pradisai Kota Makassar, apakah terdapat program khusus yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, dan kira-kira sejauh mana upaya untuk mendorong agar anggota DPC tertib untuk menjalankan hal tersebut? Jadi ini pesan mungkin yang semoga bisa direspon dengan baik oleh DPC dan seluruh anggota DPC Pradisai Kota Makassar. Silakan Pak Sarir. Ya, Prof. Dewan Pimpinan Cabang Peradi, termasuk Dewan Pimpinan Nasional Peradi, ini terus mendorong pembentukan lembaga pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada publik. Memang kita mempersiapkan satu kelembagaan otonom di dalam lingkup Peradi ini, yang kekhususannya adalah melayani bantuan hukum seperti itu. Namun sekalipun secara kelembagaan dia bersifat otonom, tetapi kita yang berada di dalam struktur Dewan Pimpinan Cabang maupun di dalam struktur Dewan Pimpinan Nasional itu terus-menerus melakukan supporting, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi perbaikan sumber daya, untuk bagaimana pos-pos bantuan hukum ini bisa diisi oleh kawan-kawan kita yang memiliki sumber daya yang betul-betul memiliki kesiapan, supaya pengguna
jasa bantuan hukum di pos-pos yang pro bono ini juga bisa menikmati bantuan hukum secara maksimal dengan biaya minimal. Saya kira seperti itu. Iya. Jadi paling tidak sudah ada ya. Jadi Sobat Harmoni Hukum, sepintas kita sudah bisa mendengarkan apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh DPC Peradisai Kota Makassar sebenarnya dalam rangka untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat khususnya mereka yang tidak mampu, sehingga mereka akan mendapatkan akses bantuan hukum terhadap kasus-kasus ataupun terhadap permasalahan hukum yang mereka hadapi. Pak Sarir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin, ataupun karena di tengah-tengah kita ini di samping advokat dan kemudian pemerhati hukum juga hadir sebenarnya kawan-kawan dari ada beberapa kawan-kawan dari pengadilan negeri, aparat penegak hukum ya. Jadi ada dari aparat penegak hukum dan dari kejaksaan. Sebentar juga mungkin kita akan dengar sih sebenarnya apa sih konsepnya mungkin ya untuk sharing memampatkan forum yang menurut saya sangat baik sekali untuk mempertemukan kita di satu sisi. Pak Sarir, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang tengah menghadapi permasalahan hukum atau yang hendak mencari bantuan hukum namun mereka nggak mampu, nggak punya duit dan lain sebagainya? Ya, yang pertama kita menghimbau kepada masyarakat yang mengalami suatu permasalahan hukum, jangan segan-segan untuk menghubungi advokat. Advokat khususnya di bawah lingkup Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kota Makassar ini bisa diakses di sekretariat di Jalan Topas Raya Makassar, dan juga bisa mendapatkan akses langsung di semua lingkup peradilan, baik di peradilan agama, peradilan negeri maupun di peradilan tata usaha negara. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan jasa hukum ini tidak terbatas pada persoalan di peradilan. Di dalam praktek sehari-hari itu kita melihat ada dua persoalan yang membutuhkan keahlian di bidang hukum. Yang pertama dikategorikan sebagai persoalan yang non litigasi. Jadi persoalan yang terjadi di luar peradilan. Persoalan-persoalan konsultasi, persoalan-persoalan penyusunan kontrak dan seterusnya. Dan yang kedua adalah persoalan yang bersifat litigasi, yaitu persoalan yang memang secara langsung mengalami persoalan itu di lingkup peradilan. Apakah dia dalam konteks peradilan perdata, peradilan agama, maupun peradilan tata usaha negara. Yang bersangkutan membutuhkan bantuan untuk membuat semua dokumen perkara terhadap persoalan dialaminya. Ini tidak perlu melihat anggarannya lagi. Jangan terbatas atau jangan segan datang di pos-pos bantuan hukum kita karena keterbatasan biaya. Dijamin gratis, dijamin tidak ada pungutan. Nah, kalaupun ada advokat dalam artian tanda petik nakal tadi, jangan segan-segan dilaporkan. Dilaporkan baik ke institusi induknya yaitu Peradi maupun ke polisi. Ini pidana umum. Saya kira tadi pasal 21 dan pasal 20 Undang-Undang 16 mengenai bantuan hukum ini menjamin pelanggaran terhadap itu dengan pidana. Nah, oleh karena itu tidak ada advokat satupun yang berani menerobos ketentuan yang limitatif sudah seperti itu di dalam undang-undang kita. Iya. Oke, sahabat Harmoni Hukum, kita akan balik sesaat lagi. Ciao. Sahabat Harmoni Hukum, kita balik lagi dan di sesi berikutnya telah hadir di tengah-tengah kita sesungguhnya pada forum yang menarik ini beberapa teman-teman dari APH yang mungkin menarik untuk kita mintai tanggapan mungkin ataupun masukan ataupun pikiran tentang apa sih sebenarnya yang harus dilakukan gitu, atau menurut mereka bantuan hukum di instansinya harus seperti apa. Telah hadir di tengah-tengah kita kandidat doktor Bapak Adil Kasim SH MH. Beliau adalah KPN ya, jadi Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba. Jadi sebuah kehormatan tentunya hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir, dan kami meminta dengan hormat, kira-kira menurut Bapak
bantuan hukum itu pemberian bantuan hukum di pengadilan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Sarir Cakari, karena ada pos bakum dan lain sebagainya di setiap instansi pengadilan misalnya. Kira-kira menurut Bapak atau konsepnya seperti apa dan pengalaman Bapak lah sebagai ketua pengadilan negeri, ini penting bagi sahabat harmoni hukum, penting bagi masyarakat sehingga kemudian memberikan kemudahan mereka dalam mengakses bantuan hukum. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu kehormatan bisa hadir di tengah-tengah harmoni hukum untuk sekedar sharing mengenai bantuan hukum. Khusus untuk bantuan hukum, mungkin saya nggak masuk lagi dengan di bagian hukumnya, ya, tentang dasar hukumnya, regulasinya. Tadi itu sudah disampaikan. Jadi sharing kita kalau untuk dari saya hanya untuk di lingkup peradilan. Itu pun lingkup peradilan hanya di peradilan umum. Karena memang sehari-hari bekerja dan menggeluti pekerjaan itu di peradilan umum. Kalau untuk bantuan hukum di peradilan umum, khususnya di pengadilan negeri, ya seperti tadi sudah disampaikan bahwa memang lembaga itu sudah disiapkan. Lembaga itu ada di pengadilan itu dari hasil lelang terbuka kalau kami membahasakan. Jadi pendaftaran terbuka di Desember akhir kami membuka pendaftaran untuk penyedia layanan bantuan hukum di pengadilan. Kami membuka itu sampai dengan biasanya sampai minggu kedua atau minggu ketiga terakhir, baru kemudian tim yang ditunjuk untuk pengadaan pos bantuan hukum itu baru bermusyawarah untuk menilai lembaga-lembaga apa saja, baik itu lembaga gabungan, ya, lembaga advokat ataupun gabungan advokat, ataupun kalau tidak ada yang mendaftar untuk itu, orang perorangan pun dimungkinkan untuk boleh ditunjuk kalau tidak ada yang mendaftar untuk itu dari kelompok advokat atau gabungan advokat. Nah, kemudian dari mana anggarannya untuk mereka? Kalau untuk tempat, otomatis di setiap peradilan itu tempatnya ada, disiapkan tempatnya khusus untuk pos bantuan hukum namanya. Sekarang anggarannya dari mana? Setiap tahun Mahkamah Agung itu menggelontorkan anggaran untuk 1 tahun anggaran bagi pos bantuan hukum di setiap peradilan. Jadi yang bertugas di pos bantuan hukum pengadilan ini hanya dihitung 4 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Karena Jumat rata-rata peradilan umum tidak ada yang bersidang, rata-rata, kecuali dalam hal perkara-perkara yang tertentu. Tetapi kan lebih banyak yang menggunakan jasa pos bantuan hukum ini adalah perkara-perkara yang perkara pidana khusus maupun perdata. Itu aja mungkin sebagai pengantar, kecuali kalau ada tambahannya. Oke. Jadi sahabat harmoni hukum nggak perlu takut lagi kayaknya. Jadi sebenarnya bantuan hukum ini harus dimanfaatkan. Jadi memang sepertinya informasi ini belum begitu masif tersosialisasikan pada lapisan-lapisan pencari keadilan sebenarnya. Kalau saya melihatnya, karena ternyata kemudahan begitu ada, anggaran juga tidak terlalu begitu masalah. Dan selanjutnya mungkin dari floor, kalau ada kemudian pertanyaan, saya kira akan lebih menarik kalau kemudian kita berdiskusi, karena di samping kiri kanan saya ada dari DPP Pransai Kota Makassar, ada dari aparat penegak hukum tentunya. Jika ada pertanyaan atau sumbangan saran, karena tadi yang menarik sebenarnya ada diskusi norma sebenarnya. Jadi ada kalau saya lihatnya sedikit sebenarnya ada pembentukan norma sedikit Pak ya di undang-undang advokat dengan undang-undang bantuan hukum.
Mungkin bisa seperti itu nggak Pak? Pak Sarif ya. Ya, mungkin ada tanggapannya kira-kira. Ya, Prof. Sebenarnya itu bukan benturan normal, tetapi itu peristilahan yang digunakan untuk dua segmen yang betul-betul ekstrim dalam bentuk realitas sosial kita. Terhadap Undang-Undang 16 tentang bantuan hukum ini, itu terhadap advokat itu digunakan istilah pemberi bantuan hukum. Terhadap penerima disebut penerima bantuan hukum. Dan ini disandingkan dengan Undang-Undang 18 tentang advokat ini. Advokat disebut dengan advokat, pemberi bantuan hukumnya, pemberi jasa bantuan hukumnya disebut advokat, dan penerima bantuan hukum itu disebut klien. Dan di situ dikenal istilah honorarium. Jadi honorarium ini ekstrim berikutnya dengan yang Pak Ketua sampaikan tadi, itu honorarium ini sumbernya dari masyarakat yang menggunakan jasa yang disebut klien tadi. Batasnya pun relatif tidak diatur, tetapi berdasarkan kesepakatan dengan kewajaran. Namun di Undang-Undang 16 ini mengenai bantuan hukum ini, sumber anggaran yang digunakan itu adalah APBN. APBN yang dialokasikan melalui Mahkamah Agung, namun juga bisa menggunakan APBD di daerah masing-masing dengan payung hukum berupa peraturan daerah. Perda ini boleh. Dalam Undang-Undang 16 itu dimungkinkan seperti itu, bahkan dibuka ruang yang lain, yaitu bersumber dari anggaran yang tidak mengikat. Dalam artian ada dermawan yang memiliki kemampuan ekonomi yang bagus, itu boleh mendonasikan, dan itu secara resmi boleh digunakan oleh lembaga-lembaga peradilan kita untuk membiayai atau mensupport anggaran pemberian jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi. Kemudian kemudahan berikutnya yang disiapkan oleh peraturan perundang-undangan kita terhadap pengguna bantuan hukum secara pro bono ini dari sisi administrasi, cukup membawa identitasnya, administrasi kependudukan, KTP, dan dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, tentu dengan mengajukan permohonan ke pos bantuan hukum bersangkutan. Nah, tapi permohonan ini bisa dibantu, boleh diajukan secara lisan, boleh tertulis, dan kalau mau tertulis itu dibantu. Begitu dipermudahnya layanan bantuan hukum ini kepada sahabat-sahabat kita yang mengalami persoalan atau permasalahan hukum, namun dari sisi kemampuan ekonomi tidak begitu bagus. Jadi sekali lagi, tidak perlu segan-segan lagi, datanglah ke pos-pos bantuan hukum, termasuk di organisasi advokat di daerahnya. Nanti dibantu diarahkan kemana harusnya yang bersangkutan melakukan komunikasi untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma ini. Iya, berarti memang sangat dimudahkan ya, sangat dimudahkan sebenarnya, baik dari sisi advokatnya sendiri maupun juga dari sisi pos bantuan yang ada. Mungkin ada dari floor, mungkin ada pertanyaan atau yang hadir di Pegasus Kopi Sahabat Harmoni Hukum. Hari ini kita case-nya ini di Pegasus Kopi di Jalan Pengayoman nomor 21. Tempatnya sangat strategis, sangat nyaman untuk minum kopi sekaligus berdiskusi di tempat ini. Jika ada pertanyaan mungkin dari floor, saya silakan. Oke, jadi saya kira ini menjadi gaung kita bersama sebenarnya, bahwa ini bisa menjadi gaung kita bersama sebenarnya, bahwa bantuan hukum ini kita harus bunyikan. Jadi bukan hanya bagi teman-teman advokat, atau bukan juga hanya bagi Bapak Ibu di pengadilan ataupun di APH yang lainnya, karena menurut saya PR yang kita harus lakukan adalah bagaimana menggaungkan ini.
Jadi bagaimana mensosialisasikan gitu sehingga informasi ini akan dengan mudah didapatkan oleh para pencari keadilan, sehingga ketika mereka menghadapi persoalan hukum mereka langsung tahu, oh saya nggak punya apa-apa, saya harus ke peradi, saya harus menggunakan pos batu, saya harus ke advokat, karena ini kita bicara tentang norma keharusan, ya, norma keharusan dan bukan hanya kewajiban. Di floor ada mungkin yang sedang menyampaikan. Oke, saya silakan. Kalau misalnya ada warga yang menolak untuk memberikan bantuan hukum, itu kira-kira bagaimana? Yang bisa ditanya, karena sekarang kampanye ada yang tidak sedikit, ada yang seharusnya mendapatkan bantuan hukum, tapi secara pribadi menolak mendampingi memberikan bantuan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin satu sisi ya, jadi satu sisi dari sebuah norma yang sebenarnya yang diatur secara jelas, tapi kemudian ya kita kembalikan lagi ke sisi yang sangat pragmatis kepada individu. Kira-kira Pak Ketua, kira-kira akan seperti apa desain seperti atau kondisi yang terjadi seperti ini? Silakan. Ya, makasih pertanyaannya Pak Andi Batara. Saya kira pertanyaan cukup bagus Pak Ketua. Ini penolakan pemberian bantuan, sekali lagi bahwa yang namanya pemberian itu adalah hak. Ya. Jadi hak bagi penerima, boleh menerima, boleh menolak. Namun dalam kasus-kasus tertentu seperti tadi yang dijelaskan di dalam pasal 56 KUHP kita, yang bersangkutan melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang ancaman pidananya itu 15 tahun atau lebih sampai hukuman mati. Bagi yang seperti ini itu wajib dan tidak diberikan hak untuk menolak. Nah, ini ada Pak Ketua, jika dalam menemukan kasus seperti ini, maka mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan persidangan itu wajib statusnya untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum. Jadi itu dalam konteks penegakan hukumnya itu disebut dengan syarat mutlak. Syarat mutlak. Apa yang dimaksud syarat mutlak? Ketidakadaan penasihat hukum dalam konteks tindak pidana seperti itu menyebabkan kepercayaan publik bahkan legalitas dalam proses penanganan perkara itu menjadi tercoreng. Nah, untuk kesempurnaannya maka harus dilakukan seperti itu. Bahkan dengan keadaan seperti itu, sebelum Undang-Undang 18 mengenai bantuan hukum ini diadakan, sejak 881, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu memang sudah disyaratkan di dalam undang-undang kita. Dan oleh karena itu penyidik menyiapkan, JPU menyiapkan, atau di pengadilan menunjuk. Ditanya apakah saudara menunjuk sendiri atau pengadilan yang mempersiapkan. Dan itu sekali lagi tanpa biaya. Dan untuk penolakan ini jangankan bantuan hukum Pak ya, di luar dalam konteks yang spesial seperti itu, warisan saja bisa ditolak. Warisan saja bisa ditolak oleh ahli waris, apalagi seperti itu. Tetapi ada dalam konteks kekhususan tertentu yang memang wajib untuk diberikan. Saya kira seperti itu. Saya kira kita bagus mendengar dari Pak Ketua langsung. Ya, silakan Pak. Ini penting nih pertanyaan nih. Silakan. Untuk perkara-perkara tertentu, khususnya perkara pidana dengan ancaman-ancaman tertentu, itu memang dalam bunyi regulasi atau kitab undang-undang hukum acara pidana itu wajib didampingi penasihat hukum. Kata wajib ini menjadi suatu keharusan karena konsekuensi dari tidak dipenuhinya ketentuan ini itu menyebabkan putusannya bisa batal. Konsekuensi tidak dipenuhinya ini mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan sampai dengan pengadilan, itu regulasi pemberian bantuan hukum ini memang sudah diatur di KUHP dan juga aturan-aturan tertentu yang mengatur di dalam lingkup instansi masing-masing. Seperti di Mahkamah Agung juga regulasinya sudah jelas, ya, seperti tadi yang disampaikan. Kalau kemudian yang bersangkutan menolak, suatu pertanyaan yang baik dan menarik untuk kita. Kalau dia menolak, ya kan, maka
namanya pos bantuan hukum yang ada, ya, ketua majelis ya yang menangani perkara tersebut itu akan tetap mengeluarkan penetapan dan menunjuk pos bantuan hukum untuk mendampingi yang bersangkutan. Jadi tetap ditunjuk. Karena pos bantuan hukum ini kan yang ada di pengadilan, yang setelah sepakat dibuatkan kesepakatan perjanjian kerjasama penyedia layanan pos bantuan hukum di pengadilan, ya, maka kemudian dia mempunyai kewajiban untuk kemudian menjalankan segala penetapan pengadilan tentang pemberian layanan bantuan hukum. Jadi kami tunjuk dia untuk kemudian didampingi. Apabila kemudian penetapan ini tidak dilaksanakan, ini akan menjadi evaluasi bagi pimpinan atau ketua pengadilan tentang kemampuan pemberian layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh penyedia pos bantuan hukum. Menjadi evaluasi bagi kami. Ya, perlu saya sampaikan, apabila penyedia layanan pos bantuan hukum kemudian tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan kesepakatan perjanjian penyediaan layanan pos bantuan hukum, maka itu bisa diberhentikan. Karena setiap bulan penyedia layanan pos bantuan hukum yang sepakat dengan pengadilan untuk menyediakan layanan bantuan hukum untuk itu setiap bulan akan memberikan laporan kepada ketua pengadilan melalui panitera untuk kemudian diverifikasi mengenai layanan-layanan yang diberikan. Apabila kemudian ada layanan yang tidak dijalankan, ya tentu itu mengandung konsekuensi berdasarkan perjanjian. Nah, kemudian layanan-layanan apa yang merupakan kewajiban dari penyedia layanan pos bantuan hukum? Ya ini memang mulai dari awal, mulai dari pendampingan sampai bantuan pembuatan dokumen sampai dengan putusnya perkara itu. Kalau pidana mungkin agak simpel, ya, agak simpel kalau di pengadilan tingkat, karena pendampingannya itu hanya dilakukan di tingkat pertama, kemudian pembuatan dokumen bandingnya juga advokatnya tidak harus bersidang ke pengadilan tinggi atau bahkan ke Mahkamah Agung. Jadi lebih banyak hadir secara fisik itu lebih banyak di pengadilan. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Pak, kembali ke Pak Dr. Maskur. Ya, Sobat Harmoni Hukum, saya kira sangat jelas ya penjelasan baik dari Pak Sarir selaku Ketua DPC Pradisai dan dari Pak Adil Kasim selaku dalam hal ini dengan jabatan beliau selaku Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba. Dan saya pikir karena kita sudah berdiskusi kurang lebih 45 sampai 50 menit dan catatan kritis dari perbincangan kita sore hari ini sahabat Harmoni Hukum bahwa masyarakat sebenarnya sangat dimudahkan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, bukan saja karena kemudian diatur dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan sebenarnya, tetapi secara pragmatis juga dan dalam praktiknya itu sangat mudah sebenarnya dari penjelasan baik dari Pak Sarir maupun kemudian dari Bapak Adil Kasim. Oleh karena itu yang mungkin menjadi PR kita bersama, PR dari DPC tentunya, PR dari APH, PR dari saya selaku akademisi dan sahabat Harmoni Hukum tentunya, maka penting kita menggaungkan sebenarnya bantuan hukum ini. Jadi kita yang ada itu bukan hanya dalam bentuk undang-undang, tetapi kemudian bagaimana masyarakat memanfaatkan dengan baik potensi yang ada, yang tentunya akan sangat penting bagi kita bersama tentunya. Dan dengan mengakhiri saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sarir Cakari SH.MH yang telah meluangkan waktu, kepada kandidat dokter Bapak Adil Kasim selaku Ketua KPN Bulukumba. Terima kasih banyak kepada Bapak berdua untuk kesempatan diskusi kolaboratif dengan Harmoni Hukum. Semoga diskusi ini dapat mencerahkan para penonton dan masyarakat secara umum yang membutuhkan bantuan hukum, agar ketika mereka berhadapan dengan hukum, mereka tahu kemana mereka harus mencari bantuan hukum. Dan izinkan pula Harmoni Hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada owner dari Pegasus Coffee. Terima kasih banyak Bapak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berdiskusi di tempat ini. Dan tempat ini adalah salah satu tempat yang sangat strategis dan menarik untuk dikunjungi bagi sahabat-sahabat Harmoni Hukum. Terima kasih. Salam Harmoni Hukum.
Ciao. Terima kasih. Thank you, bro. Siap, siap.